Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM. Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini edisi Sabtu 17 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 September 2023. Sahabat siar Anda, Yasmin, kembali dapat menyapa sahabat di program Aku Bisa On Air, Zona Inspirasi Sore. Baik sahabat Suada, mari kita awali acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabatku sore hari ini? Semoga selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suada, sore hari ini saya akan berbagi dengan sahabat semua tentang hal-hal penting dan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah sore ini saya akan bercerita tentang Zainab Atsaqofiyah bersedekah perhiasannya. Selamat mendengarkan ya. Zainab Atsaqofiyah, istri Abdullah bin Mas'ud, bercerita, suatu hari Zainab Atsaqofiyah, istri sahabat Ibnu Mas'ud, mendengar Nabi Muhammad berkata, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah dengan perhiasanmu." Setelah mendengar itu, Zainab segera pulang menemui suaminya, Ibnu Mas'ud. Zainab berkata, "Engkau orang yang tidak mampu." Sementara itu, Nabi Muhammad menyuruh kami, kaum wanita, untuk bersedekah. Karena itu, coba temui beliau dan tanyakanlah, "Bolehkah aku bersedekah saja kepadamu? Jika tidak boleh, ya aku mau memberikannya kepada orang lain saja." Ibnu Mas'ud menjawab, "Kamu sendiri saja yang datang menemui beliau." Zainab kemudian pergi menemui Nabi Muhammad. Ternyata di sana sudah ada seorang wanita Ansor. Dia juga menyampaikan permasalahan yang sama. Tidak lama kemudian, Bilal keluar menemui kami. Zainab berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, temuilah Nabi Muhammad dan sampaikan kepada beliau bahwa ada dua perempuan menunggu di depan pintu untuk bertanya, apakah sedekah itu boleh diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam peliharaan." Zainab berkata lagi, "Wahai Bilal, tidak usah engkau sampaikan kepada Nabi nama kami." Bilal lalu masuk dan menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad. "Siapa dua wanita itu?" tanya Nabi Muhammad. Seorang wanita Ansor dan Zainab, jawab Bilal. "Zainab yang mana?" tanya beliau lagi. "Istri Ibnu Mas'ud," sahut Bilal. Selanjutnya beliau berkata, sedekah keduanya boleh diberikan kepada suaminya dan kedua wanita itu mendapat dua pahala. Pahala menyambung silaturahmi dan dengan kerabat dan pahala bersedekah. Sahabat Suada, sore hari ini kita akan mendengarkan kisah lagi bersama Fathia dan Nadia. Apa kabar Fathia? Apa kabar Nadia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sore ini mau bawakan kisah apa nih Fathia? Orang bangkrut di hari kiamat. Kalau Nadia? Korun yang dibenamkan oleh Allah. Baik, langsung saja kita mendengarkan kisah yang akan dibawakan oleh Fathia. Silakan Fathia. Sahabat Abu Hurairah bercerita, suatu waktu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang bangkrut adalah orang yang sudah tidak punya uang dan harta benda sama sekali." Nabi Muhammad SAW berkata, "Orang bangkrut dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan
membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Akan tetapi dia suka mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kemudian pahala diberikan kepada orang yang dizalimin. Ya, jika kebaikan sudah habis dan kesalahan orang lain yang dizalimi sudah habis, sedangkan kesalahan belum terbayar, dia dilemparkan di tengah orang-orang yang pernah dianiaya, dan akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan kisah yang sangat bagus sekali ya. Sekarang kisah yang akan dibawakan oleh Nadia. Silahkan Nadia. Korun yang dimenangkan Allah. Sobat, kamu tentu pernah mendengar orang kaya yang bernama Korun, bukan? Ya, benar. Ia seorang kaya raya di masa Nabi Musa alaihi salam. Korun termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam, bahkan ia masih sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ia memiliki gudang harta dengan kunci-kunci yang ketika dibawa harus dipikul oleh 10 orang kuat dan kekar. Ia juga memiliki banyak istana, ratusan kuda terbaik, juga memiliki bala tentara sendiri. Namun karena ia durhaka dan sombong, Allah membenamkan hartanya. Ketika orang-orang menasihati agar jangan sombong dan bangga dengan harta, Korun berkata, "Sungguh, aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang aku miliki." Pada suatu hari, Korun hendak berjalan-jalan. Dipilihkan pakaian, kuda, pasukan, dan budak terbaik. Tak lupa kunci-kuncinya turut serta dibawa. Korun berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan hartaku yang lain. Aku ingin semua orang terkagum-kagum saat mereka melihat aku lewat dengan membawa semua hartaku." Ketika orang-orang melihat harta Korun, mereka yang mencintai dunia iri kepadanya. Mereka berkata, "Andaikan aku menjadi Korun yang memiliki harta yang teramat banyak." Namun, orang-orang yang berilmu malah berkata, "Celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh, dan pahala yang besar diberikan kepada orang-orang yang bersabar." Karena kesombongannya, Allah membenarkan Korun dan rumahnya. Ketika itu, tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Ketika menyaksikan itu, para pencinta dunia yang ingin seperti Korun jadi menyesal sambil berkata, "Coba kalau kita seperti Korun, pasti Allah juga membenamkan kita ke dalam tanah. Kita tidak seperti Korun, sebab Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya." Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan kisah yang bagus sekali ya, dari sahabat kita Fathia dan Nadia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Demikian sahabat Suada, kebersamaan kita di program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.